Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus sholihat. Alladzi ja'ala Ramadan syahru siyam syahru mubarak. Unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan, sudah masuk bulan Sya'ban. Insya Allah wa balighna Ramadan, ya Allah masukkan kami semua ke dalam bulan Ramadan yang insya Allah 4 hari lagi. Insya Allah Jumat malam kita sudah mulai taraweh. Ya. Mudah-mudahan juga sama semua kita karena tinggi bulan katanya pada waktu maghrib Jumat itu sekitar 3 sampai 4 derajat. Mudah-mudahan kelihatan sehingga kita sama-sama memasuki bulan Ramadannya semua. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pagi hari ini kajian kita terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemarin saya tawarkan kepada Bapak Ibu semua karena udah terlalu banyak kajian setiap malam di masjid. Jadi kajian HKI kita istirahatkan selama bulan Ramadan. Nanti kita sambung kembali setelah Ramadan, bulan Syawal insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, karena Ramadan makin dekat, insya Allah pagi hari ini kita dengan Ustadz Ahmad Idkanul Imam Rantau eh, tidak membahas masalah hikam, tapi kita akan dengarkan dari beliau mengenai sentuhan-sentuhan dan eh, apa semangat motivasi kita untuk kita bisa berbuat yang terbaik, untuk bisa kita beramal maksimal. Mudah-mudahan kita jadikan terbaik Ramadan terbaik kita dalam hidup kita dan boleh jadi mana tahu ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan kita dalam beribadah pada bulan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati, kita siapkan sesuatu yang untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Ustadz. Kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kami persilakan. Baik, terima kasih, Pak Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akramana bi syahri Ramadhanil mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh peserta kajian HKI Husnul Khotimah Institute rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 24 Februari 2025. Allah masih berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari. Amin. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat beliau dan kita bisa sama-sama masuk surga di barisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang
kita cintai dan kita sayangi. Baik Bapak Ibu, sebagaimana prolog yang disampaikan Pak Mazwar, insya Allah pagi ini kita tidak membahas Al-Hikam. Al-Hikam insya Allah kita lanjutkan setelah Lebaran. Insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Pagi ini kita akan berbicara tema umum berkaitan dengan sentuhan-sentuhan menjelang bulan suci Ramadan untuk membuat diri kita lebih semangat. Baik, pertama yang ingin saya sampaikan, walaupun Ramadan sudah tinggal menghitung hari, mungkin sekitar 4 hari lagi, namun tidak ada di antara kita yang dapat memastikan bahwa kita pasti masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Jumat kemarin ada salah satu kawan saya, seorang ustadz juga meninggal dunia di usianya yang ke-51. Ada jamaah saya juga meninggal dunia di usia ke-60. Ada yang ke usia baru 45 dan seterusnya. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa tidak ada satupun yang dapat menjamin, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kita pasti masuk ya, Ramadan. Harapan pasti. Doa sudah kita panjatkan dari bulan Rajab bahkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Namun kepastian itu tidak ada yang bisa melakukannya gitu. Nah, maka jika nanti Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, hendaknya kita jangan menyia-nyiakan ya. Karena ini satu nikmat yang tidak semua orang dapatkan. Ya, kalau bicara soal usia, soal ajal ya, itu siapapun akan menemuinya. Makanya surat Ali Imran, surat 3, ayat 185, di awal ayat yang sangat populer itu, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Di sini Allah pakainya nafs. Setiap yang bernafas. Setiap yang bernyawa artinya gitu ya. Kenapa Allah tidak pakai insan? Karena ya semua yang bernafas itu pasti dha'iqah. Dha'iqah ini isim fa'il dari fi'ilnya dhaqa. Yadhuku. Fahuwa dha'iq. Nah, itu. Jadi merasakan, jadi rasa. Nah, rasa itu Bapak Ibu, experience di setiap orang pasti berbeda. Walaupun dalam satu hal yang sama, dari satu hal yang sama gitu ya. Misalnya, kita pergi ke sebuah kondangan ya. Ada prasmanan di situ, menu utamanya kebetulan mungkin daging rendang gitu ya. Yang satu bilang, wah ini keasinan nih. Karena dia nggak begitu kuat asin gitu ya, nggak doyan asin. Tapi yang doyan asin akan bilang, oh enggak kok, ini malah kurang garam menurut saya gitu. Nah, kenapa bisa berbeda begitu? Padahal dari tempat yang sama, di tempat apa yang masak sama gitu ya, di menu yang sama. Itu tadi karena rasa di setiap orang itu experience-nya akan berbeda. Yang satu lagi bilang mungkin nggak asin, tapi pedes gitu. Karena rendang orang Padang kan biasanya banyak yang pedas juga. Karena dia nggak kuat pedas, dia agak resisten terhadap pedas, maka dia bilang ini terlalu pedas. Yang doyan pedas bilang malah manis gitu kan. Yang satu lagi bilang nggak asin, nggak pedas nih, tapi pahit. Begitu dilihat ternyata lengkoas yang dia gigit gitu ya. Gara-gara tomak pengen ngambil daging paling gede, nggak taunya lengkoas diambil. Nah itu kenapa kita punya doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya kan? Nah jadi
Ini doa yang senantiasa kita panjatkan selepas sholat fardu ya. Ya Allah, ringankanlah bagi kami rasa sakaratul maut. Jadi setiap orang akan mati, tetapi rasa dari kematian itu setiap orang akan punya experience yang beda-beda. Tentu tergantung semua amal ibadah dia dan seberapa banyak persentase yang Allah berikan keringanan untuk orang tersebut. Itu kan hawin ya Allah ringankan. Berapa persen yang diringankan ya setiap orang akan beda-beda gitu. Nah ini satu hal yang pasti. Makanya Allah mengganti kata ajal atau kematian atau al-maut gitu ya. Dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat terakhir, ayat 99 dengan kata al-yakin. Ya, al-yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai yakin datang padamu. Di sini ada kata ajal di dalam tanda kurung. Ya, saya sudah sering bilang bahwa kalau ada kata di dalam tanda kurung, di dalam terjemahan Al-Quran, itu adalah penafsiran dari ayatnya. Bukan terjemahan harfiah dari ayat tersebut. Karena di ayat ini nggak ada kata-kata al-ajal. Nggak ada. Gitu ya. Nah, cuma al-ajal itu adalah tafsir dari al-yakin. Nah, jadi sembahlah Allah sampai kamu yakin gitu. Itu kalau secara harfiah ayat ini. Makanya beberapa orang-orang liberal itu menggunakan ayat ini gitu untuk egonya dia. Jadi kata Allah kan sembahlah Allah Tuhanmu sampai kamu yakin. Jadi kalau sudah yakin nggak usah ibadah katanya. Nah, itu sangat sangat memaksakan lah ya, sangat apa namanya kalau bahasa anak-anak usuluddin dalam tanda petik itu memperkosa ayat namanya. Memaksakan ayat sesuai dengan kehendak nafsunya. Padahal al yakin di situ seluruh ulama tafsir sepakat yang dimaksud adalah al ajal atau al maut. Jadi kalau diartikan secara tafsir wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu Allah sampai ajal datang padamu. Ya sampai matilah gitu. Gampangannya. Jadi sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai kamu mati gitu. Nah, cuma yang menarik kenapa Allah pakai kata al-yakin di sini. Nah, seakan ingin memberikan isyarat bahwa yang namanya ajal atau kematian itu adalah satu keyakinan yang diyakini oleh semua makhluk hidup. Itu. Ya, sebuah keyakinan yang diyakini oleh seluruh makhluk hidup. Bahkan hewan, binatang pun kan punya naluri, insting untuk bertahan hidup. Gitu ya, seperti kisahnya semut dalam surat An-Naml surat 27 ya. Ayat 18 saat Nabi Sulaiman akan melintas dengan bala tentaranya, seorang semut berseru. Seekor semut berseru. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Sehingga sampai ketika mereka sampai di lembah semut, seekor semut berkata, wahai semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarang-sarangmu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kamu diinjak oleh Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, ini artinya semut ini punya kemampuan untuk menangkap sinyal bahaya. Kalau mereka terinjak, mereka bakal mati. Mereka tahu itu. Gitu. Maka kematian ini adalah sebuah keyakinan yang diyakini oleh semua makhluk yang bernyawa, yang bernafas. Gitu ya, semua makhluk yang hidup. Nah, bahkan kalau kita bicara kematian ini, tidak melulu yang miskin lebih dulu dari yang kaya, yang sakit lebih dulu dari yang sehat, yang tua lebih dulu dari yang
muda, enggak. Seorang miliarder AS bernama Angela Chow gitu ya, seorang perempuan. Ini anomali sekali nih Bapak Ibu. Jadi ini Angela Chow saking kayanya dia punya private property itu seluas 4.500 hektar. Ya. Kisahnya dia sedang menjamu teman-temannya gitu ya. Menjamu 7 temannya, ya pesta mungkin gitu sambil minum minuman keras. Jadi saking luasnya private property yang dia punya, dari satu rumah ke rumah yang lain dia harus pakai mobil gitu ya. Nah, mungkin pulang dari rumah yang dia mengadakan pesta di situ, dia mabuk gitu ya, dia pulang pakai mobil Teslanya yang autopilot, mungkin keliru dalam menekan tombol atau apa sehingga dia masuk ke danau dan tenggelam di sana. Karena teman-temannya pengen coba bantu nggak bisa karena mobilnya terlalu canggih, ya kacanya anti pecah gitu, anti apa gitu. Jadi nggak ada yang bisa menolong gitu sampai akhirnya dia meninggal. Nah mungkin ini sesuai dengan Anisa 78 ya, Ibu. Anisa 78, Allah bilang, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Kalau kita ibaratkan mungkin mobil Tesla yang tadi sangat kokoh gitu ya. Bahkan kacanya anti pecah, anti peluru dan seterusnya. Tapi kalau memang sudah waktunya tiba, tidak ada yang bisa memajukan dan memundurkan sedikit. Nah maka ini harus kita sadari dan pahami Bapak Ibu ya. Bahwa kita berpacu dengan waktu. Ya, kita tidak memiliki banyak waktu. Padahal Nabi juga bilang justru waktu inilah yang banyak disepelekan oleh orang. Bahkan banyak orang tertipu, ya, terpedaya oleh nikmat waktu luang ini atau kesempatan ini. Hanya dalam hadis Bukhari ada 2 nikmat yang kata Nabi, nikmatani maghbunun kathirun minan nasi fihima. Ada 2 nikmat yang kebanyakan orang terpedaya, tertipu di dalam kedua nikmat tersebut. Pertama as-sihhatu, nikmat sehat. Yang kedua al-faragh, nikmat waktu luang atau nikmat kesempatan gitu ya. Nah, 2 nikmat inilah yang kata Nabi orang banyak tertipu, ya banyak terpedaya sehingga banyak orang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Padahal kalau kita mau belajar dari jamaah umroh saja Bapak Ibu ya. Jamaah umroh itu saya lihat banyak yang cerdas gitu ya dalam mengelola waktu. Misal dia zuhur, nah ini coba ini filosofinya ya, sampai isya. Itu biasanya mereka stay di masjid, apalagi kalau yang kebetulan dapat hotelnya agak jauh gitu ya. Karena zuhur ke asar waktunya sempit. Asar ke maghrib sempit, maghrib ke isya apalagi gitu. Nah paling mereka baru akan pulang ke hotel misalnya jam 20 atau jam 9 malam. Mereka kembali ke hotel gitu ya untuk istirahat. Tapi nanti kan jam berapa? Jam 1 dini hari atau jam 2 dini hari. Mereka sudah kembali lagi nih ke masjid gitu ya. Untuk tahajud sampai misalnya syuruk atau subuh. Minimal sampai subuh. Baru nanti kembali ke hotel jam 6 atau jam 7 untuk mandi gitu ya, sarapan.
istirahatlah sebentar, mungkin 2-3 jam. Nanti jam 11 atau bahkan jam 10 pagi itu sudah balik lagi ke masjid. Ya. Nah, kenapa mereka bisa begitu efisien dan maksimal dalam memanfaatkan waktu mereka di sana? Ya mereka punya satu keyakinan, Bapak Ibu, bahwa waktu mereka di sana sangat amat terbatas. Yang reguler cuma 9 hari gitu ya. Mungkin ada yang ekstra 12-15 hari gitu. Tapi tetap mereka terbatas gitu. Jadi satu keyakinan yang mereka yakini, ini kesempatan belum tentu datang kedua kalinya. Yang pasti kita bakal pulang dan kita nggak akan selamanya di sini. Nah, sedangkan kita sudah menabung lama, ya sudah menjual ini dan itu untuk bisa sampai ke sini. Maka mereka nggak mau sia-siakan itu. Nah, kalau kita terapkan pola pikir, mindset, ya filosofi yang sama gitu, dalam kehidupan kita, kita kan juga hidup di dunia ini terbatas ya Bapak Ibu ya. Sama, kita juga punya jadwal pulang gitu. Cuma memang bedanya kalau jamaah umroh tahu kapan dia pulang. Ya kalau orang hidup nggak tahu jadwal dia kapan pulangnya gitu ya. Tapi justru seharusnya yang nggak tahu kapan pulangnya itu more prepare harusnya menurut saya. Jadi harus lebih siap karena bisa saja mendadak gitu ya. Bisa saja apa namanya tiba-tiba datangnya. Nah, maka dari situ mereka punya habit atau mereka bisa memaksakan diri, mereka push limit mereka untuk kemudian maksimal di Makkah dan Madinah para jamaah umrah ini. Terus kalau dibilang capek Ustadz, ya pasti capek Bapak Ibu. Jadi Mekah itu mereka begitu itu capek. Tapi balik lagi, kenapa mereka mau kerjakan dan lakukan? Ya karena mereka yakin ini akan segera berakhir, ini tidak selamanya, ya. Bahkan kesempatan ini mungkin nggak balik 2 kali, dan mereka mungkin nggak bisa balik lagi. Jadi mereka maksimalkan dan optimalkan itu betul gitu. Nah ini yang harus juga kita punya pola pikir gitu ya, mindset bahwa di dunia ini kita juga hidup sementara, tidak ada yang abadi, semuanya akan pulang. Nah bagi kita yang bakal pulang ini kan biasanya bawa oleh-oleh gitu ya. Nah, maka juga kita harus memikirkan apa nih kiranya yang sudah kita siapkan untuk kita bawa pulang gitu. Ya tentu dalam hal ini kita tidak membawa harta secara fisik, tapi secara value bisa kita bawa gitu ya. Nah, maka seperti itu Bapak Ibu. Kita harus punya mindset pola pikir begitu. Makanya kan ada pepatah Arab apa? Ish ya, li akhiratika. Ish li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Wa ish li dunyaka. Ya, wa ish li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Nah, apa artinya ish li akhiratika? Hiduplah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Wa ish li dunyaka, dan hiduplah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Maknanya apa? Kalau buat akhirat jangan ditunda. Anggap kita mati besok sehingga muncul semangat ya dan ghirah untuk menyegerakan amal ibadah untuk akhirat. Tapi kalau untuk urusan dunia, kerjaan, rapat, meeting dan seterusnya, ya
Anggap kita akan hidup selamanya, artinya masih ada hari esok. Jangan dipaksakan, jangan apa namanya, jangan dipampatkan sehingga mengganggu waktu ibadah kita misalnya. Dengan alasan nggak ada waktu lagi, ini takut begini dan begitu. Nah, makanya kalau Bapak Ibu cermat ya dalam melihat ayat Al-Quran itu kalau bicara soal perintah akhirat itu pasti pakai diksi segera, gitu. Sifatnya harus segera. Tapi kalau untuk urusan dunia itu pakai sifatnya ya biasa lah ya. Kita ambil contoh. Misalnya yang gabung jadi satu itu surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah ya surat ke-62 ya. Ya, ayat berapa? 9 nih pertama. Nah, perhatikan. Ketika ayat ini berbicara tentang azan sholat Jumat sudah berkumandang, maka ayat ini memerintahkan kita fas'au. Nah, jadi apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat hari Jumat, artinya sudah ada azan Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah. Pakai redaksinya, pakai diksinya tuh segera. Artinya jangan ditunda lagi, jangan diabaikan lagi. Tapi faidza qudiyatis shalah, kalau sholat telah dilaksanakan, fantashiru. Silakan bertebaranlah kamu di muka bumi. Itu disuruh bertebaran di muka bumi artinya mencari apa? Wabtahu min fadlillah. Cari karunia Allah, cari rezeki, cari kerja, cari uang, silakan. Tapi bahasanya fantashiru. Ya, bertebaranlah, berjalanlah. Nah, itu juga seperti di surat Ali Imran. Surat 3 ayat 133. Nah, ini Allah juga sama pakainya wasari'u. Dan bergegaslah, bersegeralah. Untuk apa? Mencari maghfirah dan menjemput surga. Jadi untuk urusan akhirat ini selalu pakai kalimatnya segera. Bergegas gitu ya. Karena anggap kita mati besok nih nggak ada waktu lagi kalau buat akhirat. Nah, tapi kalau buat dunia tadi contohnya tambahan lagi surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk surat 67 ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu. Nah, situ. Ya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah jelajahi. Maka jelajahilah, berjalanlah masya yamshi. Itu berjalan. Ya. Intinya jalanlah kamu di muka bumi ini. Untuk apa? Fimanakibiha wa kulu mir rizqih. Dan makanlah sebagian dari rezekinya Allah. Nah, jadi kalau untuk urusan dunia, urusan rezeki, cari harta, bukan tidak diperintah, diperintah. Tapi dengan diksi yang biasa gitu. Tidak harus bersegera. Tapi kalau sudah akhirat gitu ya, sudah harus bersegera gitu ya. Kayak surat-surat yang di apa? Surat-surat yang di lingkungan birokrasi lah ya kan ada kayak gini tuh ya. Ada kop surat, ada nomor surat, ada sifat. Nah, sifatnya apa nih? Segera. Halnya tindak pengamanan dampak bahaya asap. Gitu. Misalnya, nah ini sifat ini segera maksudnya biar edaran ini langsung diaplikasikan, langsung dijalankan instruksinya. Gitu kan. Ya kurang lebih sama. Allah juga berarti memberikan instruksi kepada kita untuk urusan akhirat jangan ditunda. Harus di apa? Harus disegerakan. Bahkan dalam hadis Muslim di hadis nomor 118. Nah ini ya. Ini ada bab ke-51. Babul hafi 'alal mubadarati bil a'mal. Bab anjuran
ajakan untuk bersegera di dalam beramal. Qabla, sebelum tadhaharil fitan, sebelum munculnya fitnah-fitnah akhir zaman. Nah, jadi kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Badiru, bersegeralah, bergegaslah kalian dalam beramal sebelum datangnya fitnah, ya seperti gelapnya malam. Maksudnya apa? Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman nanti, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang-orang yang paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Atau sebaliknya, sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit uang dunia, sedikit dunianya. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan lagi kita menunda ya amal ibadah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan apa? Ya kerjakan semaksimal mungkin. Karena dalam hadis Tirmizi, ya Bapak Ibu, Nabi itu mengatakan semua orang yang mati, mamin ahadin yamutu illa nadima. Hadis Tirmizi nomor 2403. Kata Nabi, mamin ahadin yamutu illa nadima. Tidak ada satupun orang yang mati, yang meninggal dunia, kecuali pasti menyesal. Ya. Qalu, sahabat bertanya, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Penyesalan yang bagaimana ya Rasul? Seperti apa penyesalannya itu? Yang dimaksud, qala in kana muhsinan nadima alla yakuna zdada. Kalau yang meninggal itu adalah orang baik, ya kategori orang baik berarti dianya beriman dan melakukan banyak amal soleh. Maka dia menyesal alla yakuna zdada. Dia menyesal kenapa tidak optimal atau tidak maksimal. Nah, gitu. Ya, tidak optimal atau tidak maksimal. Itu penyesalan orang-orang ahli ibadah, orang baik. Tapi wa in kana musian, kalau yang meninggal itu adalah orang jahat, tidak beriman, orang kafir, atau dia beriman tapi hanya Islam KTP gitu ya, tidak ibadah. Nadima alla yakuna naza'. Dia menyesal kenapa dulu tidak berhenti dari maksiatnya. Nah, ini pasti kita lewati fase ini Bapak Ibu. Artinya fase di mana kita meninggal dunia dan kita mungkin menyesal. Maka jangan sampai kita menjadikan penyesalan itu terlalu besar. Nah, salah satunya bisa kita optimalkan besok di Ramadan. Saya tidak akan tidak akan membahas yang wajib, ya yang fardu, karena saya yakin insya Allah husnuzon saya itu Bapak Ibu sudah hatam lah. Tapi mungkin puasanya dulu supaya kita berkualitas lah ya. Kan Nabi sudah dari jauh-jauh hari memperingatkan. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Ada berapa banyak orang yang ketika puasa dia nggak dapat nilai pahalanya sama sekali. Yang dia dapat cuma apa? Nilai lapar dan dahaganya, lapar dan hausnya. Itu kenapa? Karena dia tidak memperhatikan hal-hal yang diabaikan. Ini puasa itu kan mengajarkan sabar ya. Dalam Al-Quran kata Ibnu Abbas, sabar itu nanti ada 3 Bapak Ibu. Ya, sabar. Itu ada tiga jenis sabar ya. 1, sabar mengerjakan perintah.
2, sabar meninggalkan larangan. Pertama ini dulu deh ya. 3, jenis sabar. 1, sabar menghadapi musibah. 2, sabar mengerjakan perintah. 3, sabar meninggalkan larangan. Nah, ada 2 tokoh zaman Nabi, sahabat Nabi ya. Pertama Ibnu Abbas. Yang satu lagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Ali bin Abi Thalib. Nah, kedua tokoh ini punya POV berbeda. Punya pendapat dan sudut pandang berbeda soal mana nih jenis sabar yang paling sulit untuk dilakukan. Kalau Ibnu Abbas urutannya begini. 1, 2, 3 ini paling sulit. Dia mendapat pahala 900 kali lipat. Mengerjakan perintah 600 kali lipat. Meninggalkan larangan 300 kali lipat. Kalau Imam Ali berbeda pandangannya. Beliau mengatakan bahwa yang paling sulit itu sabar meninggalkan larangan. Nah, ini yang 900 kali lipat. Ini yang kedua 600 kali lipat. Ini musibah justru yang paling rendah. Ya, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, keduanya ini jangan dibenturkan, masing-masing punya pandangannya sendiri masing-masing. Cuma kalau Imam Ali bin Abi Thalib memandangnya begini. Ini ada di kitab Syarah Ihya Ulumuddin ya, karya Syekh Murtadha Az-Zabidi. Kalau musibah, semua orang itu punya jatahnya masing-masing. Jadi kalau orang beriman ada potensi ditinggal mati orang yang disayang, orang kafir pun sama. Orang beriman ada potensi bisnisnya bangkrut, orang kafir nggak jauh beda. Orang beriman ada potensi kena musibah, kecelakaan, kebakaran rumahnya dan lain sebagainya. Ya orang kafir nggak menutup kemungkinan terjadi hal yang sama. Sehingga kalau musibah ini orang akan bisa lebih legowo untuk menerima karena setiap orang punya jatah musibahnya masing-masing. Itu menurut Sayyidina Ali. Makanya ditempatkan yang paling bawah, yang paling rendah. Nah, yang paling sulit itu meninggalkan larangan. Nah, puasa itu yang tadi saya bilang berapa banyak orang akhirnya puasanya tidak bernilai sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi dalam sabdanya. Ya kan karena melanggar larangan Bapak Ibu. Iya enggak? Dia puasa nih. Tahan makan, tahan tidak makan, tahan tidak minum. Sabar itu perintah bisa dia kerjakan. Tapi larangannya masih dia langgar. Masih riba, mulutnya tidak dijaga. Ya berkata kasar, jahat, hoax. Kemudian matanya juga tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak ditundukkan pandangannya dan seterusnya. Nah itu berarti dia menjalankan perintahnya bisa nih puasa. Gak nahan, gak makan, gak minum. Tapi nahan diri, bersabar untuk tidak melanggar larangan itu sulit. Makanya kan ujian pertama Nabi Adam alaihissalam, Al-Baqarah 35, itu kan berbentuk larangan ya Bapak Ibu ya. Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon yang sudah diisyaratkan oleh Allah. Sebenarnya penamaan pohon itu khuldi atau buahnya buah khuldi itu narasi hoax dari iblis ya. Allah tidak sama sekali memberikan isyarat nama apapun. Al-Baqarah 35 Allah cuma bilang pakai isim isyarat hadhihi. Jangan kamu dekati pohon ini. Nah itu. Nama pohonnya apa? Nama buahnya apa? Efek atau dampak dari memakan buahnya akan seperti apa? Itu Nabi Adam nggak punya pengetahuan itu gitu.
Nah, secara zahir kan Nabi Adam alaihissalam akhirnya lulus apa gagal? Ketika dilarang kan gagal Bapak Ibu. Ya. Nah, itu narasi hoax dari iblis itu. Nah, surat Toha surat 20 ayat 120. Ya kan? Hal qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi tuh, Pak. Ya. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan padamu pohon khuldi? Khulud itu artinya abadi gitu ya, pohon keabadian. Kalau mungkin secara psikologisnya kenapa Nabi Adam percaya? Karena kan yang duluan di sorga iblis Bapak Ibu. Jadi ini infonya info A1 gitu ya. Dipikir Nabi Adam ini orang dalam yang ngomong nih. Gak mungkin bohong gitu kan. Ataupun gak mungkin ngasal gitu. Karena memang iblis lebih dulu tinggal di situ kan gitu. Jadi dia percaya. Nah, tapi dari sudut pandang yang lain, nah, akhirnya Nabi Adam alaihissalam tergelincir kan. Fa'akala minha ayat 121-nya. Lalu keduanya memakan pohon itu. Fa'badat lahuma saw'atuhuma. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Nah ini membuktikan sekali lagi bahwa manusia itu sulit dilarang gitu. Nah maka paling untuk yang fardunya ini yang ingin saya dorong adalah kita tingkatkan kualitas puasa kita. Kalau sekedar nahan haus dan lapar, mohon maaf Bapak Ibu anak-anak kita, mungkin cucu-cucu Bapak Ibu yang kelas 3, 4, 5, 6 SD itu sudah bisa. Bahkan mungkin puasa mereka lebih berkualitas dari puasa kita karena mereka benar-benar pure, nahan lapar dan dahaga dan tidak melakukan dosa. Sedangkan kita mungkin masih terkontaminasi oleh dosa. Gitu. Nah maka untuk puasa ini jadikanlah berkualitas dengan cara apa? Selama puasa ya kita jauhi larangan-larangan yang memang bisa menggugurkan pahala puasa kita gitu ya. Entah karena mata kita, karena mulut kita, karena hati kita. Ya sehingga puasa kita akan menjadi lebih berkualitas. Nah itu paling itu ya. Karena saya yakin insya Allah kalau yang fardu Bapak Ibu sudah hatam semua lah ya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, gitu, zakatnya nanti zakat fitrah dan seterusnya. Itu saya kira Bapak Ibu akan apa sudah inilah sudah aman gitu insya Allah. Nah, yang ingin saya gugah selanjutnya amalan-amalan sunnah kita nih Bapak Ibu yang harus kita optimalkan selama Ramadan. Nah, 3 yang ingin saya gugah. 1 tarawih, 2 tilawah, ya. Ketiga infak sedekah, ya. Nah, ini kita itu kadang terjebak atau sengaja bahkan dijebak oleh setan. Terlalu berpegangan dengan definisi sunnah dari tinjauan terminologi ilmu fikih. Sunnah dalam ilmu fikih itu kan sesuatu pekerjaan yang apabila dilakukan berpahala. Tetapi ketika ditinggalkan tidak berdosa. Nah inilah yang dijadikan celah oleh setan untuk membisikkan itu ke dalam hati sanubari kita. Contoh tarawih misalnya Bapak Ibu. Ini kan masalah klise lah saya kira, masalah klasik yang setiap tahun berulang. Itu tarawih kalau malam pertama luar biasa penuh, membludak. Bahkan tidak jarang masjid musola pinggir jalan itu sampai menutup jalan kan gitu ya. Tapi mulai masuk hari ke 7, 8, gitu ya, 10 dan seterusnya. Itu akan mengalami kemajuan dari barisan softnya, bukan dari jumlah jamaahnya. Gitu. Nah itu rata-rata yang melakukan itu gara-gara apa? Ya dibisiki oleh setan. Udahlah nggak usah terawih, capek kamu baru pulang kerja. Toh terawih cuma sunnah, nggak wajib gitu. Nggak dosa. Akhirnya ya timbulnya malas. Padahal gini, saya punya salah satu jamaah.
cerita dulu di 2017 saat Ramadan juga. Dia bekerja di salah satu pabrik di kawasan Pulau Gadung, PT JEP Pulau Gadung Setia. Saya lupa di perusahaan apa gitu, pokoknya pabrik lah. Dia kebetulan eh, bagian produksi di pabrik tersebut. Nah, kalau Ramadan begitu biasanya bagian produksi akan cukup sibuk karena mengejar angka produksi untuk menambal saat nanti cuti Lebaran kan gitu ya. Akhirnya diterapkanlah jam lembur gitu ya. Ketika diterapkan jam lembur, sebenarnya tidak wajib lembur itu bagi yang mau saja. Nah, jamaah saya ini datang ke rumah saya sekitar jam 11 malam cerita itu, wah Ustaz, Ramadan kali ini ibadah saya berantakan gitu ya. Loh kenapa? Saya tanya. Puasa kamu batal? Enggak, puasa sih aman Pak Ustaz. Cuma terawih itu sama sekali dia nggak bisa kerjakan. Karena itu tadi, dia kerja reguler sampai jam 5 sore, nanti jam 7 malam sudah masuk lagi untuk lembur. Sampai jam 11. Itu saya tanya, apa memang wajib mengambil lemburan itu? Ya, dia bilang nggak wajib sih Ustaz. Bagi yang mau saja. Berarti kan sunnah itu ya. Bagi yang mau saja. Karena kan nggak ada ancaman sanksi dari pabriknya, dari perusahaannya kalau yang nggak mau gitu. Terus kata bilang, kenapa kamu ambil? Ya, jawaban dia cuma sayang Ustadz kalau nggak diambil gitu ya. Kenapa? Karena uang lemburannya 2 kali gaji. Gitu. Jadi nanti dia di akhir Lebaran pegang gaji, uang lembur yang 2 kali gaji dan THR gitu. Nah, coba filosofi yang sama diterapkan untuk terawih misalnya. Terawih itu kan ibarat lemburan kita Bapak Ibu dari Allah. Ya, siangnya kita sudah puasa, sholat-sholat wajibnya sudah kita lakukan, bahkan Isya sudah selesai. Nah, ini ada lemburan nih gitu. Lemburan dari Allah itu pun cuma sebulan. Sama, lemburan itu juga cuma sebulan gitu ya. Tapi kan nggak wajib Ustaz. Lemburan di kerjaan juga tadi kan nggak wajib. Cuma kenapa dipaksa diri ini untuk mengambilnya? Karena kan ada uang lemburan yang sayang untuk dilewatkan. Nah, bedanya di situ, Pak. Kalau lemburan dari perusahaan, dari PT itu ada uang lemburnya kelihatan di ujung. Tapi kalau lemburan dari Allah, suruh taraweh, suruh tahajud, itu nggak kelihatan. Kalau pahala sih kelihatan, lemburan itu kelihatan kayak tiap habis kita taraweh misalnya, kayak saldo rekening gitu bertambah gitu ya. Itu akan penuh. Makanya dalam surat At-Taubah, surat 9, ayat 18, itu kan Allah saja sampai mengeluarkan statement dalam firman-Nya ini bahwa yang memakmurkan masjid itu hanyalah. Nah, terjemahan hanyalah ini dari bahasa Arabnya innama, Bapak Ibu. Jadi innama itu adatul hasri kalau dalam ilmu nahwu, ilmu gramatikal bahasa Arab. Adatul hasri itu untuk pembatasan, gitu ya. Jadi sedari awal Allah memang sudah tahu bahwa yang memakmurkan masjid itu nggak semua orang bisa, terbatas, limited gitu ya. Nah, siapa yang bisa memakmurkan masjid? Hanyalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari kemudian. Kenapa? Ya tadi karena kita berangkat ke masjid, pulang nggak dapat apa-apa dalam tanda petik. Nggak ada secara kasat mata kita dapat apa? Uang, dapat nggak ada. Nah, maka di situ peran imanlah yang mengambil alih. Nah, setebal apa dan sekuat apa iman dan kepercayaan dia terhadap hari akhir. Tentang adanya konsep balasan. Maliki yaumiddin. Allah adalah zat pemilik atau raja hari pembalasan. Seyakin apa kita akan adanya hari itu? Atau seyakin apa kita terhadap Allah itu sendiri?
Nah, semakin kita yakin kepada dua hal ini, iman kita kepada dua keyakinan ini, maka insya Allah itu akan membuat kita tambah semangat dalam beribadah dan mengoptimalkan ibadah di dalamnya. Termasuk dalam hal ini tarawih. Gitu. Ya kalau kita selalu beralasan ini mah cuma sunnah, nggak wajib, nggak dosa ya, nggak akan naik level kita, nggak akan meningkat. Maka yang pertama kalau bisa tarawih jangan bolong. Ya terutama ya kecuali ya para akhwat, para anak-anak perempuan kita gitu ya, yang masih mempunyai siklus haid gitu, yang belum menopause ya itu uzur yang bahkan tidak boleh dia sholat. Tapi yang tidak ada uzur ini maksud saya. Let's say misalnya kita ada acara, Bapak Ibu mungkin bukber gitu ya. Atau baru pulang kerja, nggak kebagian sholat tarawih di jamaah di masjid. Sholat di rumah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya kita pakai ilmu daripada gitu ya. Daripada nggak sholat. Nah berapa rakaat? Ya terserah. Ya mau 20, mau 8, itu terserah. Tetapi yang penting jangan sampai ada keyakinan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Itu yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ini ada keterangan di dalam Sunan Tirmizi. Di setelah bab 81 tentang bab terawih. Bab fi qiyami syahri Ramadan. Qiyam bulan Ramadan. Nah, terus Imam Tirmizi ada memberikan semacam komentar gitu ya. Wakhtalafa ahlul ilmi fi qiyami Ramadan. Dan para ulama berselisih pendapat soal jumlah rokaat di dalam sholat tarawih qiyam Ramadan. Fara'a ba'duhum sebagian ada yang memandang dan mengatakan ihda wa arba'ina rokatan ma'al witri. 41 rokaat Bapak Ibu plus witir. Tuh. Wa huwa qaulu ahlil Madinah dan ini pendapat ulama-ulama di Madinah. Zamannya Imam Tirmizi masih seperti itu. Jadi orang Madinah sholatnya 41 rakaat plus witir. Ya. Wa aktsaru ahlil ilmi dan kebanyakan ulama sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, ya dan wa ghairihima dan selain keduanya dari sahabat Nabi yang lain, isyrina rakaatan. Itu 20 rakaat. Riwayat dari sahabat Umar, Ali gitu ya. Dan kata Imam Syafi'i di Mekah saat beliau masih hidup juga yusalluna isyrina rakaatan. Di Mekah pun saat zaman Imam Syafi'i itu 20 rakaat sholatnya. Nah, poin saya menyampaikan ini jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Sampai apalagi terus mengatakan dan membenturkan. Ini yang sesuai sunnah itu 11 rakaat. Nabi melaksanakannya 11. Nah, kamu mau ikut sahabat apa ngikut Nabi? Ya, itu pola pikir yang cacat Bapak Ibu. Tidak dibenarkan. Karena di hadis yang sahih yang lain juga Nabi menyuruh kita untuk berpegangan teguh pada sahabat. Terutama Khulafaur Rashidah. Ya, 4 orang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan ini riwayat dari Sidina Umar dan Sidina Ali. Ya tarawih 20 rakaat mereka melakukannya. Nah bukan saya ingin mengkampen atau mengkampanyekan ibu bapak yang sudah terbiasa 8 untuk merubahnya jadi 20. Tidak. Itu tapi penekanan saya pada bahwa jangan suka menyalahkan amalia orang lain. Gitu. Ya jangan mengatakan ini kami yang 8 rakaat lebih sunnah, kami yang 11 rakaat lebih afdol. Nabi itu 11 rakaat durasinya sampai mau berbuka Pak. Iya, sorry sampai mau sahur, sampai mau berbuka, sampai menjelang sahur. Jadi panjang. Saya pernah juga di Hadhramaut itu 11 rakaat yang dibaca 1 juz. Ya, tartil bacanya di wakaf per ayat itu 3 jam, Pak. Nah, itu jadi jangan diributkan lagi masalah jumlahnya. Ya, nah, dan jangan sampai menganggap kita lebih hebat, lebih alim dari orang lain. Karena sahabat-sahabat ternyata melakukannya 20. Bahkan penduduk Madinah 41. Gitu ya.
Baik, nah pokoknya intinya jangan sampai bolong kalau bisa. Setiap malam itu usahakan terawih kalau memang urgen kita ketinggalan, nggak dapat jamaah di masjid, ya silakan sholat sendiri di rumah. Tapi saya nggak bisa tuh Ustadz yang bacaan-bacaan Bilalnya yang Sallu sunnat tarawih asabukumullah terus khalifatul nggak perlu itu nggak perlu dibaca nggak masalah. Yang penting Ibu sholat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat sampai 8 nanti ditutup witir silakan atau witirnya mau nanti dibarengi tahajud ya monggo silakan. Pokoknya jangan sampai bolong saja. Sayang lah. Ya pahalanya tuh besar sekali lah. Gitu ya. Nah di sini tentang sholat tarawih itu ya tadi ya banyak sekali riwayatnya. Nah, oke yang kedua tilawah Al-Quran. Minimal 1 kali khatam. Minimal sekali. Kalau nggak bisa pun ya paling nggak dibedakan baca Quran di Ramadan dengan di luar Ramadan. Diperbanyak lah. Ya perbanyak. Jangan sampai kita jadi umat yang termasuk Nabi adukan kepada Allah. Dalam surat Furqan ya. Surat 25. Nabi kan ngadu. Waqala rasulu ya qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Nah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Allah ya Tuhanku, ini kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan, mahjur." Ya, jadi dengan kita membaca Al-Quran, setidaknya ada dimensi Al-Quran yang masih kita lestarikan. Itu. Karena ada 3 dimensi Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, 3 dimensi Al-Quran. Satu, penulisan teks. Ya, penulisan teks. Kedua, pembacaan teks. Yang ketiga, pemahaman teks. Nah, bentar, maaf. Bentar ya. Penulisan teks ini nanti yang bertanggung jawab namanya ilmu rosem Utsmani. Nah, pembacaan teks berarti ilmu tajwid, tahsin, ya. Pemahaman teks ini ilmu tafsir. Nah, kalau ilmu Rasul Utsmani ini bukan 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 wilayah kita. Kalau di Indonesia ini sudah diwakili oleh teman-teman bapak-bapak dari LPMQ, Kemenang, ya, Lembaga Pentasheh Mushaf Al-Quran. Jadi dia yang mereka yang meneliti apakah nanti cetakan ada yang salah, ada yang keliru, tidak sesuai dengan kaidah penulisan Al-Quran. Itu semua ada ilmunya, namanya ilmu Rasem Utsmani. Nah, kita paling tidak di 2 dimensi ini, Bapak Ibu. Kita membaca, sekaligus mempelajari bacaannya dengan tajwid, ya, kemudian pemahaman. Pemahaman ini ya kajian ilmu lah ya. Mau itu nanti kajian fikih, ya berarti memahami dari ayat Quran. Kajian kita tasawuf dari Al-Hikam, yang sering kali kita mengutip dari Al-Quran. Nah, itu. Nah, supaya kita tidak termasuk umat Nabi yang mengabaikan Al-Quran, ya setidaknya 2 dimensi ini kita kita lakukan gitu. 1 huruf dibalas 10 kan sayang sekali Pak Bu. Itu kan kalau di luar Ramadan, kalau di dalam Ramadan akan dilipat gandakan lagi gitu ya. Akan di apa namanya? Akan ditambah lagi. Jadi sayang sekali kalau tidak dibaca bahkan dalam surat Fatir ya.
Surat 35 ayat 29. Nah, ini ayat dipegang sekali Bapak Ibu. Ini ada 3 ibadah yang disebutkan di ayat ini. Surat 35 ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Nah, kata selalu di sini ya itu diambil dari fi'il mudhari' yatluna. Fi'il mudhari' itu present tense kalau dalam bahasa Inggris ya. Yatluna. Artinya berarti dia sedang membaca dan terus akan membaca. Artinya selalu. Nah, selalu ini kulla yaumin berarti setiap hari. Wa aqamus shalah dan melaksanakan sholat. Tadi terawih yang saya bahas. Karena kan ya konsepnya kalau terawih saja yang sunnah dia kerjakan, dia lakukan apalagi yang wajib kan gitu. Ya. Artinya pasti sudah dia lakukan, dia kerjakan gitu. Wah, terus wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam maupun terang-terangan. Nah, orang seperti itu yarjuna tijaratan lan tabur. Sejatinya mereka mengharapkan bisnis perdagangan yang tidak akan rugi dari Allah. Nah, jadi baca Quran, Bapak Ibu. Bahkan Quran itu bisa membawa dampak yang signifikan terhadap apa keadaan ekonomi keluarga kita. Nah, dari ayat ini dalilnya gitu. Maka kalau bisa khatam lah ya. Nah, yang ketiga yang terakhir infak sodako, termasuk dari ayat tadi juga tuh. Terutama apa beri makan buka puasa. Nah, ini sayang kalau dilewatkan. Dalam hadisnya yang tadi nih ya, Tirmidzi nomor 807. Nah, itu kata Nabi manfaat torosa iman. Siapa yang memberi makan untuk berbuka ya bagi yang berpuasa. Kana lahu mithlu ajrihi. Maka orang itu akan mendapatkan pahala sesuai yang dia beri makan. Misalnya Bapak Ibu di masjid musola sekitar ya selalu ada berbuka puasa bersama misalnya. Untuk yang harian mungkin 10 orang, 15 orang gitu ya. Bapak Ibu infak sodako dengan apa air mineral, kurma, gorengan, kolak gitu lah ya. Akhirnya mereka makan dengan apa yang Bapak Ibu berikan gitu. Nah itu insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang Bapak Ibu berikan. Misalnya 10 orang makan ya 10 orang itu pahalanya akan di copy paste gitu lah ya. Di fotokopi istilahnya. Di copy paste, di fotokopi nanti kopiannya pahalanya buat kita gitu ya. Kan itu sayang sekali kalau dilewatkan. Ghaira annahu la yanqus min ajri shaimi syai'a. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang Anda beri makan tadi. Jadi dia tetap pahalanya utuh, tapi Anda mendapatkan fotokopiannya gitu. Nah ini saya kira yang dulu waktu saya pernah punya pengalaman berpuasa di Kairo saat saya di Yaman itu saya ada 1 tahun itu waktu Ramadannya saya karena di sana kan kalau Ramadan libur full ya perkuliahan itu saya di Mesir itu mereka bangun-bangun khemah tenda gitu di pinggir-pinggir jalan. Nah, jadi ada orang lewat itu udah tahu itu tenda di mana disediakan takjil gratis gitu, buka puasa gratis. Kalau di Mesir seperti itu tradisinya. Jadi ada tenda-tenda di pinggir jalan. Bahkan kalau di beberapa negara teluk ya negara Khalij seperti mungkin Dubai, Qatar gitu, Emirat, maka mereka bahkan lebih semangat lagi tuh. Biasanya kulkas mereka taruh depan rumah tuh untuk dia isi nanti dengan awasir aneka macam jus, watumur aneka macam kurma, wal fawaki buah-buahan dan seterusnya gitu ya. Nanti orang lewat
tinggal ambil bebas gitu ya. Cuma cara ini kurang cocok nih di Jakarta ya. Kalau kita keluarin kulkas depan rumah, kulkas kita raib langsung sama kulkas-kulkasnya gitu ya. Tapi spiritnya lah yang ditiru ya, yang diambil itu semangatnya kita berbagi takjil, berbagi makan ya untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, itu juga tadi kan termasuk dari ya kalau bisa disimpulkan tiga ini tadi masuk dalam surat Fatir tadi, surat 3529. Ya, maka orang yang baca Quran selalu, orang yang sholat selalu dan berinfak baik secara diam-diam atau terang-terangan, mereka sedang bisnis dengan Allah. Ya, dengan Allah. Mereka berniaga dengan Allah. Dan perniagaan itu tak akan pernah rugi. Nah, itu ya. Ini saya kira yang perlu kita dorong diri kita. Satu tadi pemahaman bahwa kita pasti akan pulang. Ya, kita nggak selamanya di sini dan boleh jadi seperti yang Pak Mas tadi bilang di awal ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya bahkan yang ini pun kita belum tentu ketemu walaupun tinggal 4 hari lagi. Tapi harapannya mudah-mudahan ketemu, mudah-mudahan sehat, panjang umur gitu ya. Tapi tidak apa namanya tidak ada yang bisa memastikan. Maka kalau sudah nanti kita ketemu, ya diusahakan untuk optimal. Tapi kan capek Ustadz Ramadan, apalagi ibu-ibu ya, ya pasti capek Bu Pak. Itu sudah hukum alam, sunatullahnya lah. Dunia begitu, semua capek. Untuk yang mengejar dunia saja capek kok dan mereka mau melakukan itu. Ya, masa kita untuk mengejar ini kita apa namanya rumah masa depan kita di akhirat kita nggak mau capek gitu, maka capek pasti. Ya, tinggal diimbangi dengan kesehatannya, jaga makanannya, ya kemudian asupannya diperhatikan, ya proteinnya, gizinya, sayur mayurnya, buahnya dan seterusnya. Agar itu untuk menunjang optimalisasi ibadah kita di selama Ramadan. Karena ya rentan lah, apalagi mungkin masih musim hujan besok itu kan. Nah itu, jadi jangan sampai kita menyesal terlalu besar saat nanti kita di alam barzah, saat kita nanti meninggal dunia, ya jangan-jangan sampai. Nah, jadi puasa kita kita optimalkan dulu tadi ya, jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena memang pahala puasa sendiri itu apa? eh, Pahala yang tidak ada limitnya. Jadi nggak ada limitasinya Bapak Ibu. Jadi kan kata Nabi semua amal ibadah manusia itu dilipat gandakan. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa saum. Kecuali puasa. Ya kan? Karena puasa itu buat aku. Kata Nabi. Nah ini hadisnya ya. Hadis Sahih Muslim di nomor hadis 1151. Bahkan ini ada babnya tuh. Babu hifdzil lisan lisaim. Bab menjaga lisan saat berpuasa. Ya. Nah, kemudian ada babu fadlis syam, bab keutamaan berpuasa. Nah, kata Nabi di hadis Muslim ini kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua amal ibadah anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan balasannya asyru amsalihah 10 kali lipat ila sab'ati mi'ati dhifin sampai 700 kali lipat. Kalau Allah Azza Allah kemudian berfirman illa saum kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu buat aku wa ana ajzi bihi dan akulah yang akan membalasnya. Jadi nggak ada limitasinya Pak kalau puasa itu. Selama tadi ya puasa kita berkualitas, kita hindari hal-hal yang melanggar sehingga kita mendapatkan pahala yang mungkin tak terbatas, tak terhingga. Ya, unlimited gitu ya, infinity gitu ya. Tak terbatas yang hanya Allah yang tahu berapa balasan puasa yang kita lakukan. Baik, mungkin itu Pak Mazwar. Sisa mungkin Baik, 15 Ustaz. menit kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Luar biasa. Baik, tertarik dengan yang Ustaz sampaikan tadi itu orang apa karyawan yang apa mendapatkan uang lembur gitu yang sekian Iya, sehingga dia dapat 4 kali setiap waktu Lebaran
4 kali gaji ya. Betul, betul. Ustaz bilang kalau puasa kita malah tak terhingga. Jadi Tak uang terhingga. lembur kita puasa itu balasannya tak terhingga, Masya Betul, Allah, luar biasa. betul Dan itu sekali. kita tahu kalau kita sudah wafat ya Ustaz. Kalau lagi hidup Betul, memang nggak kelihatan. betul. Maka kata Nabi tadi kan semua orang mati pasti menyesal karena Semua orang mati, pengetahuan itu setelah mati baru mati terbuka. baru. Ya. Betul. Masa kita harus mati dulu baru baru mengerjakan, Masya Allah, luar biasa. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya atau berkomentar. Silakan. Pertama, Bu Rita Zen, silakan Bu. Di unmute dulu Bu. Ya, ya. Makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. masih agak ragu mengenai untuk ibu-ibu Pak Ustadz. Mm-mm. Sebaiknya menurut Pak Ustadz, apakah kita sholat tarawih di masjid berjamaah atau di rumah? Kalaupun kita dua-duanya bisa, menurut Pak Ustadz, yang terbaik yang mana? Di rumah Baik, atau di masjid? Terima baik. kasih Pak Ustadz. Iya, terima kasih sama-sama. Baik, Ibu. Memang untuk wanita, untuk perempuan, itu kan ada batasan. Tentu tidak Ya, seleluasa kaum pria. oke, ya Pak. Oke, nah ada memang beberapa riwayat yang melarang perempuan untuk pergi ke masjid. Tapi di sisi lain ada juga apa namanya hadis di mana Nabi tidak melarang kaum Hmm, perempuan untuk berangkat ke masjid. Maka itu kan seperti ada kontradiksi. iya Sebenarnya Pak. dilarang atau tidak gitu. Maka Iya. ulama menggunakan metode al-jam'u, mengkompromikan kedua riwayat tadi bahwa Hmm, dilihat ketika Nabi melarang itu ada faktor X. Kenapa dilarang? Karena yang berangkat itu kebanyakan para wanita muda, wanita hmm, cantik, atau iya, para iya, janda yang belum lama ditinggal suaminya yang setelah selesai masa iddah, sehingga dikhawatirkan menimbulkan fitnah. iya Pak Nah, itu Ustadz. mungkin bisa diterapkan. Nah, anak-anak muda sekarang kan, kalau terawih ya Hmm. pengen ngeliat, wah ini mana pada keluar semua nih cewek-cewek cantik kompleknya gitu kan. Nah, itu bisa diterapkan untuk yang itu. Berarti yang anak-anak muda perempuan itu ya baiknya di rumah saja misalnya untuk menghindari Iya. fitnah semacam itu. Tapi kalau untuk yang mohon Untuk maaf yang mungkin sudah tua-tua. sepuh, sudah Iya. sudah tua, sudah cukup umur yang sehingga mungkin fitnah itu akan apa ya, akan terhindar dan tidak terjadi, maka it's Ya. okay di masjid nggak ada masalah, silahkan saja. Oh, masjid Seperti boleh, itu. rumah boleh. Ya, Oke, jadi jawabannya itu it depends, tergantung kondisi dan gantung pilihan. situasi masing-masing orangnya. Iya, betul. Iya, Pak Ustadz. Ya, Ya, terima kasih Pak Ustadz. baik sama-sama Ibu. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ya, Bapak Ibu yang mau menanyakan sesuatu. Boleh masalah fikihnya juga, silakan. Ustadz itu mengenai sholat malam itu Ustadz, sholat tarawih ya. Tadi Ustadz menyampaikan ada hadis yang menyampaikan ada 41 rakaat, termasuk Ya, witir itu ya. betul. Kemudian ada yang 20 rakaat gitu. Mm-mm. Dan kita umumnya yang di Indonesia ini yang kebanyakan kan ada 8 tambah 3 kalau di masjid Mm-mm. ya Ustadz. Mm-mm, Nah betul. nanti kan kita malam nambah lagi. Ya, Itu sebaiknya nambah malam itu apa mencukupkan ke 20 atau berapa saja begitu Ustaz. Jadi sehingga kalau kita tambah misalnya 12 lagi di rumah malam itu masuk kepada hadis yang 20 tadi itu gitu Ustaz. iya. Maka sebaiknya Jadi, ya, jadi untuk malamnya itu ya bisa kalau dia mau apa namanya mendambahkan qiyam Ramadannya bisa. Tapi kalau dia hanya untuk tinggal menyempurnakan dengan tahajudnya saja juga boleh, nggak ada masalah. Kalau witirnya sudah nggak bisa karena kan nggak boleh ada dua witir dalam satu malam. Nah, dia ingin menambahkan yang tadi kan baru 8 di masjid ya, dia mau tambahkan 12 dengan niat untuk qiyam Ramadannya, tarawihnya. Boleh saja dan sah-sah saja. Gak ada masalah. Nah, tahu kalau dia mungkin terlalu banyak 12 apalagi ibu-ibu karena butuh waktu untuk masak, untuk ngangetin makanan sahur ya. Dia tinggal tambahkan saja dengan tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat misalnya, ya itu gak ada masalah sama sekali. Jadi pokoknya kaidahnya begini Pak Mas dalam ilmu apa namanya kaidah fiqhiyahnya. Ma aktsaru fi'lan aktsaru sawaban. Setiap amal yang dilakukan lebih banyak, maka pahalanya akan lebih banyak. Itu secara umum ya, memang nanti ada pengecualian. Tetapi maka na aktsaru fi'lan karena aktsaru sawaban.
Sesuatu yang dilakukan lebih banyak, ya maka akan menghadirkan pahala lebih banyak. Ya sholat duha 2 rakaat dengan 4 rakaat tentu pahalanya lebih banyak yang 4 rakaat. Ini kita berbicara yang proporsional ya. Jangan kemudian tapi kan lebih baik 2 rakaat tapi khusyuk dengan 4 rakaat tidak khusyuk. Enggak, kita tidak membandingkan dua hal yang berbeda begitu. Ini bahasan kita dua-duanya proper. 2 rakaat yang proper, 4 rakaat yang proper. Dua-duanya ikhlas, dua-duanya tidak riya, dua-duanya sesuai syarat dan rukun. Tentu akan lebih banyak yang 4 kan begitu. Sedekah pun begitu. 10.000 dengan 100.000. Ya tentu akan lebih banyak yang 100.000. Kita tidak bisa membandingkan yang penting ikhlas Ustaz. 100.000 belum tentu ikhlas. Enggak. Yang kita bandingkan 10.000 ikhlas dengan 100.000 ikhlas. Pasti akan lebih banyak yang 100.000 ikhlas. Itu kalau kita mau apple to apple kan seperti itu. Itu kaidah fikihnya seperti itu. Maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru thawaban. Sesuatu yang dilakukan lebih banyak maka pahalanya juga akan lebih banyak. Gitu ya. Baik. Ya, Bertanya, ya bertanya. silakan Bu Munasir, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami menanyakan Pak Ustadz, ini kejadian sudah berpuluh tahun yang lalu, di mana anak saya yang pertama itu meninggal pada mendadak ya kecelakaan setelah Lebaran. Jadi kami belum sempat tahu apakah dia punya utang puasa atau tidak. Saya baru menyadari hari ini. Jadi bagaimana hukumnya dan bagaimana caranya saya supaya anak saya itu tidak mempunyai tanggungan utang puasanya. Karena saya nggak tahu, karena belum sempat membicarakan soal, eh, karena dia kos, waktu itu kos di luar kota Pak. Jadi saya nggak tahu apakah dia punya utang puasa atau tidak. Nah bagaimana caranya? Mohon maaf, usianya berapa Ibu saat meninggal itu? 21. Saat meninggal 21. Oke. Iya, Baik. Berarti Ibu tidak tahu selama hidup dia Ramadan puasa atau tidak. bukan. Nggak, Karena dia waktu itu, dia kan kuliah di luar kota Pak Ustadz. oh, ngekos. Iya, kos terus pulang waktu itu kami nggak pulang tapi eh, Lebaran di rumah neneknya, di rumah ibu. Tapi waktu di perjalanan ada kecelakaan gitulah. Baik, Jadi baik. kami belum sempat membicarakan apakah dia punya utang atau tidak. Oke, Nah, baik. baru saja sekarang ini kok kami ingat ya Allah, apakah anak saya punya utang puasa atau tidak dan bagaimana Ya, caranya untuk menutupi utangnya itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya kan kewajiban membayar fidyah itu ya hutang puasa untuk yang selama dia hidup tidak melakukan puasa. Ketika seorang itu sudah meninggal dunia, harus sebenarnya secara presisi diketahui berapa hari dia tidak puasa. Nah, kalau tidak bisa diketahui secara presisi karena tadi lokasi tinggalnya dia ngekos di luar kota, maka Dan dengan kami baru cara menyadari, saya baru ya, menyadari sekarang Pak Ustadz. ya, ya baik, nggak apa-apa Ibu. Yang penting lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Nah, sekarang dikira-kira Ibu punya habit, punya pengetahuan habit tentang anak Ibu nggak? Dia anak yang taat kepada agama atau tidak? Dia anak yang sekiranya kalaupun nggak ada orang yang ngelihat apakah dia akan tetap puasa atau gimana? Itu kan yang tahu Ibu. Nah, sekiranya Ibu misalnya, oh kayaknya si kakak atau si abang nggak puasa deh. Nah, dikira-kira biasanya kalaupun nggak puasa berapa lama, berapa hari. Nah, nanti itu tinggal dibayarkan. Dibayarkannya per hari itu nanti sebesar 1 mud atau uang tunai senilai 1 kali makan per 1 harinya. Tinggal nanti dikali Ibu kira-kira atau mungkin Ibu bisa cari tahu ke temennya satu kosnya atau ke siapa saudaranya mungkin yang punya cerita tentang dia selama Ramadan puasa nggak sih atau dia pernah cerita dia nggak puasa atau gimana. Insya Allah puasa. Nah, kalau Ibu sudah punya pengetahuan itu dan Ibu yakin tidak ada hutang puasa, ya Ibu tidak perlu membayarkan fidyahnya. Tapi Enggak, kalau untuk kehati-hatian, karena kan perempuan dok, kan oh perempuan. perempuan, Iya, oh bukan laki-laki. bukan. Oh, saya kira laki-laki. Kalau perempuan ya berarti kan pasti ada masa di mana dia haid mungkin belum Iya, sempat membayar kodonya, yaitu ya bisa Ibu bayarkan fidyahnya untuk kehati-hatian. Nah, jumlah berapanya ya tadi, karena nggak punya data yang presisi, ya pakai perkiraan saja. Ya per tahun misalkan kan 1 kali Ramadan, misalkan kebiasaan haid 6 kali atau 6 hari, ya tinggal dikali nanti berapa tahun. Nah, 1 harinya 1 mud atau 1 kali uang makan,
Misalnya 30.000 sekali makan atau 35.000 dikali berapa hari, ya sudah itu dikeluarkan dengan niat untuk menutup hutang puasa anak ibu. Insya Allah itu nanti akan menjadi sebuah nilai tambah bagi anak ibu di alam barzah sana gitu ya. Iya. Baik Ibu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik. Ada satu di chat nih Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, salat witir tuh 3 rakaat tuh lebih baik 1 kali salam atau 2 kali salam Ustaz? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu teknis ya, ini masalah teknis ini sering ditanyakan. Itu teknis dalam mazhab Syafi'i yang afdol, yang lebih utama 2+1. 2+. Jadi 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 rakaat. Nah, yang 2 rakaat itu kan genap Ustadz. Gimana niatnya? Niatnya aku sholat 2 rakaat bagian dari witir. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya usolli rakaataini minal witri. Itu teknis saja. Tetapi kalau mazhab lain seperti mazhab Imam Ahmad bin Hambal lebih afdal langsung 3. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i pun karena ini dua pendapat sama kuat antara yang mengatakan teknis 2 kali salam yaitu 2+1 dan 1 kali salam langsung 3, maka Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i itu mempunyai metode dan ini diamalkan di berbagai masjid di Indonesia. 15 malam pertama witirnya 2+1. 15 malam kedua itu langsung 3. Nah itu yang diamalkan oleh masjid depan rumah saya sampai saat ini. Itu dilakukan untuk menggabungkan dua pendapat yang sama kuat tadi. Jadi 15 malam pertama dilakukan 2 kali salam, 2 rakaat+1. Nah 15 malam keduanya itu langsung 3. Nah tapi ibu terserah. Ibu misalkan lebih suka langsung 3 karena mungkin kan lebih ringan ya. Nggak pakai bangun-bangun lagi, nggak pakai salam lagi. Silahkan, nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi itu bebas. Bebas. Baik. Ya. Masih bisa satu lagi pertanyaannya, Ustaz? Ya, silakan ini. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai salat tarawih itu misalnya kita mengikuti di Mekah ya itu 21 rakaat. Sedangkan kemampuan kita misalnya hanya 11 rakaat. Itu bagaimana pelaksanaannya Ustadz? Apakah kita bisa berhenti di yang rakaat yang 8 rakaat atau kita ya, gimana caranya gitu atau tidak Ya. ikut sama sekali dengan tarawih Ya. yang Kalau itu. ibu mau, ya ibu memang kemampuannya hanya bisa 8, ada 2 cara. Ibu bisa stop di 8, langsung memisahkan diri dari jamaah dan ibu langsung sholat witir sendiri. Atau ibu bisa pulang misalnya ke hotel, sholat witirnya nanti malam sekalian tahajud, sekalian sahur misalnya. Itu juga bisa. Atau cara kedua, ibu stop di rakaat ke-8. Nah, ibu duduk saja nunggu sampai jamaah dengan imam sampai menjelang sholat witir. Nanti biar ibu witirnya tetap jamaah sama imam. Jadi di situ ibu duduk mungkin baca Quran atau apa gitu. Sambil menunggu mereka menyelesaikan sholat tarawihnya. Nanti menjelang witir baru ibu gabung kembali. Bisa seperti itu. Itu bebas terserah ibu. Seandainya kita milih yang duduk ya Ustadz ya, Ya. duduk aja dulu. Apakah misalnya kita dapat bagian yang di tengah, apakah kita duduk di sana atau kita pergi? Karena Bagusnya ibu melipir, bagusnya melipir jangan di tengah. Karena ya akan kan mengganggu, itu iya akan mengganggu keteraturan soft. Melipir aja, cari yang agak pinggir atau agak belakang untuk sambil menunggu. Gitu. Terima kasih Ya, Ustadz. baik, sama-sama ibu. Baik, ini satu lagi dari Uni Martim. Ya. Mana yang lebih diutamakan, sering khatam sampai selesai atau selesai tafsir dalam bulan Ramadan itu? Jadi ini kan ada tilawah gitu kan Ustaz. Ada Ya, membaca atau saya tambahin memahami lagi, gitu. memahami, ada baca terjemah atau baca tafsir begitu atau Baik. mendalami tadabbur mungkin 1-2 ayat saja gitu. Jadi yang diutamakan itu tilawah berkali-kali atau yang tambahan itu Ustaz. Baik. Sebenarnya dua-duanya dilakukan, Ibu ya. Karena di satu hadis Nabi tetap menganjurkan sahabatnya untuk menghatamkan Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran
Sebentar saya share screen. Saya perlihatkan riwayatnya. Nah ini di riwayat hadis Sahih Muslim. Nah ini ya. Di hadis nomor 1159. Hadis nomor 1159. Kata Nabi, Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin. Khatamkanlah Al-Quran dalam 1 bulan 1 kali. Sahabat kemudian bilang, ini utiku afdhala min dzalik. Saya bisa lebih cepat, lebih hebat dari itu ya Rasul. Ya sudah, kalau gitu 20 hari sekali. Saya bisa lebih dari itu ya Rasul. Ya sudah, 10 hari 1 kali. Saya bisa lebih hebat dari itu ya Rasul. Ya sudah, 7 hari sekali. Nah, terus kata Nabi, wala tazid ala dzalik. Nggak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena istrimu punya hak dan jasadmu juga punya hak. Jadi maksudnya kalau kita lebih cepat dari 7 hari sekali hatam, ya kita nggak ngapa-ngapain Bu ya. Cuma baca Quran aja. Itu Islam juga tidak menghendaki seperti itu. Kita punya pasangan, kita punya anak, kita punya tanggung jawab rumah. Jasad kita punya hak untuk istirahat gitu ya. Nah maka ini anjuran untuk membaca Quran sampai hatam. Nah tapi di sisi lain ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa ya sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud mengatakan kami dulu tidak akan berpindah dari satu ayat kecuali kami memahami isi dan tafsirnya. Itu dalam hal pemahaman teks tadi dimensinya. Jadi maka saya bilang ada dua pemahaman teks yang ada 2 dimensi Quran yang harus kita lakukan secara bersamaan, pembacaan teks dan pemahaman teks itu. Nah, cuma di Ramadan itu lebih dikedepankan untuk pembacaan teks saja. Jadi lebih diutamakan untuk Ramadan dihatamkan aja dulu. Karena untuk penafsiran kan nggak bisa langsung 1 bulan selesai Bu. Nggak mungkin, malah nanti akhirnya yang hatam enggak, kemudian pemahaman juga akhirnya setengah-setengah kan gitu. Kalau pemahaman Quran itu bisa seumur hidup Ibu, panjang waktunya. Tapi untuk di Ramadan diusahakan dulu supaya hatam untuk mengejar fadilah keutamaan hatam Qurannya itu sendiri. Ya. Kombinasi lebih bagus lagi ya Ustadz ya. Ya, Khatam kalau bisa dan dikombinasi lebih bagus. Bisa ya. khatam juga, bisa ada waktu untuk mentadabur juga, itu oke. Cuman kan pertanyaannya pilihan. Mana lebih bagus? Nah, Ya. untuk Ramadan, dikedepankan yang khatam dulu, dibaca dulu. Karena juga ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, itu bermimpi ketemu Allah, nanya, ini Al-Quran ini membaca harus dengan bifahmin atau ghairi fahmin. Kata Allah, terserah bifahmin dengan pemahaman, atau ghairi fahmin maupun nggak paham, semua akan dapat pahala dan semua akan mendapat keutamaan Al-Quran itu sendiri. Itulah keistimewaan Al-Quran. Gitu. Baik. Ya, Baik, Ustadz, satu ya, lagi terakhir barangkali. ya. Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan dicontohkan dengan orang umrah gitu, Ustadz bisa ngatur waktu sedemikian rupa dan Ustadz lihatkan gitu luar biasa karena dia tahu bahwa itu terbatas dan dia ke sana kesempatan mungkin terakhir gitu loh. Iya. Nah, kalau untuk di dalam Ramadan ini mungkin Ustadz bisa garis besarnya barangkali gimana kita ngatur waktu itu ya. Itu berapa jam untuk ngaji? Kan kita ada 3 ibadahnya tadi itu baca Quran, kemudian sholat, kemudian sedekah Infak, gitu sedekah, Ustadz, ya. tarawih. Ya ini Nah, kita kalau bahas yang sholat mungkin sunnahnya ya. ya malam hari, terus kalau Quran pengaturannya itu gimana? Mungkin Kalau pribadi saya, ya Pak Ustadz. Mas, itu baca Quran itu saya lebih prefer untuk di siang. Walaupun terkesan lebih capek karena haus, kering tenggorokan, lapar gitu ya. Tapi secara apa namanya? Secara badan fisik itu lebih enteng untuk dibuat sabar duduk baca Quran. Ya entah nanti mau setelah sholat duha atau setelah zuhur, setelah asar. Karena kalau sudah mulai dari maghrib, kita sibuk buka puasa, sibuk taraweh, pulang taraweh capek, ngantuk. Itu sangat sulit kalau bagi saya pribadi untuk kemudian membaca Quran. Nah kalau bisa lebih enak lagi pas tahajud. Cuman kan bagi ibu tadi saya bilang agak repot nih karena dia harus menyiapkan sahur, harus bangun lebih awal gitu. Maka waktu yang lebih senggang itu biasanya saya di siang hari. Setelah duha ya menjelang zuhur atau setelah zuhur menjelang asar. Nah, itu waktunya sangat luas tuh. Bisa digeber untuk 1 juz langsung. Nanti sisanya untuk ibadah yang lain seperti zikir jangan lupa. Baca sholawat perbanyak, baca tasbih perbanyak. Nah itu kan lebih ringan ya. Jadi dilakukan setelah tarawih
sambil cemal-cemil lagi itu mungkin cemilan yang tadi belum habis tapi sambil zikiran itu bisa enak. Tapi kalau Quran kan perlu konsentrasi, perlu posisi duduk yang proper. Nah itu lebih lebih enak ketika nggak ada terdistract oleh kegiatan lain. Nah itu kan waktu senggangnya itu lebih banyak setelah duha sampai zuhur atau zuhur sampai asar. Itu kalau saya pribadi sih begitu. Apalagi kalau saya kan malam ada tugas kultum, kemudian nanti subuhnya ada kajian subuh dan lain sebagainya. Jadi itu saya harus benar-benar membagi waktunya secara baik gitu ya. Nah, nanti balik lagi sebenarnya pemanfaatan waktu yang lebih optimal ya sesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu masing-masing gitu aja. Baik, baik, terima Iya, kasih banyak Ustadz. Bapak ya, Ibu sekalian. Mas. Aduh, ada yang ngacung satu nih. Silakan. Eh, Bu Suwarni mau tanya. Oh, bukan. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya juga udah lebih 5 menit. Baik Ustadz, kita tutup acara kita Baik, pada pagi terima hari ini. kasih Pak Mazwar, Bapak Ibu. Ini pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan ya, karena insya Allah kita ketemu lagi setelah Ramadan di bulan Syawal. Maka dengan kerendahan hati saya ingin meminta maaf jika mungkin selama setahun belakangan ini dalam mengisi kajian HKI setiap Senin subuh 2 kali sebulan ada salah-salah kata, sikap gitu ya, saya mohon dimaafkan dan kita berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Allah membersihkan hati dan kolbu kita Amin. dari perasaan dengki, iri, hasad, ya Amin. benci dan seterusnya sehingga kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan prima untuk Amin. bisa menghadapi berbagai macam varian ibadah sehingga kita bisa mengoptimalkannya dan mudah-mudahan Amin. kita bertemu lagi dalam keadaan panjang umur sehat walafiat di bulan Amin ya Syawal Allah. nanti. Mari kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma barik lana fi baqiyati Sya'ban wa ballighna Ramadan bi sihhatin wa khairin wa lutfin wa afiyatin wa ta'ah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf. Saya undur diri, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.